Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Oktarina M. Nur dengan NIM 210104042 dari Program Studi Hukum Pidana Islam semester 5 kelas B. Di sini saya akan memaparkan terkait mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan spesifik materi tindak pidana anak dan proses hukumnya. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian tindak pidana anak. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak, bukan tindak pidana anak, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Menurut Hakim Zulfikar Siregar SH.MH, beliau berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Karena menurut beliau bahwa definisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dari segi filosofisnya, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan. Sebab timbulnya tindak pidana anak. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai dari tindak pidana anak. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Faktor intelijentia yaitu kecerdasan seseorang. Faktor usia merupakan faktor paling penting dalam sebab musabah timbulnya kejahatan. Faktor kelamin, kejahatan sering dilakukan oleh laki-laki sedangkan pelanggaran sering dilakukan oleh perempuan. Yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik yang di dalamnya terdapat faktor keluarga. Biasanya yang menjadi sebab timbulnya kejahatan yaitu kondisi keluarga yang tidak normal atau yang disebut juga dengan broken home. Yang berikut yaitu faktor pendidikan dan sekolah. Biasanya proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak seringkali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kejahatan diri. Yang selanjutnya faktor pergaulan anak. Anak menjadi jahat karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa dan membentuk anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formal. Selanjutnya yaitu pengaruh mass media. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Berikutnya yaitu proses hukum tindak pidana anak. Prosedur peradilan pidana anak. Pada dasarnya, ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Yang pertama yaitu penyidikan. Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Yang kedua, yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Sedangkan ketentuan penahanan anak adalah yang pertama, atas permintaan penyidik, maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum maksimal 8 hari. Yang kedua, atas permintaan penuntut umum, maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari. 3. Atas permintaan hakim, maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari. Berikutnya yaitu penuntutan. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik. Jika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Yang berikut yaitu pemeriksaan hakim. Terbagi atas pertama,
Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pada setiap tingkat peradilan dilakukan oleh hakim tunggal. Yang berikut, jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau sulit pembuktiannya, dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis. Yang berikut, hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim yang dilakukan maksimal 30 hari. Jika diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Yang berikut, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Selanjutnya, pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang dengan ketentuan orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Yang terakhir, pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya SPPA diterapkan pada anak berusia 12 sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian, peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif, di mana pidana penjara hanya diberi sebagai upaya terakhir dan jika diberikan, masa pemidanaannya diupayakan dalam waktu paling singkat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.